Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, sebelum kami akan memaparkan tugas keperawatan maternitas dengan tema pemberian konseling alat kontrasepsi. Dan di sini kelompok kami mendapatkan bagian alat kontrasepsi berupa kondom. Sebelum dilanjutkan, izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya sendiri. Saya Alifia Nur Aniza. Saya Bunga Apriwati Sinaga. Saya Diana BR Samosir. Saya Eva Arinda. Dan saya Isra Safri. Baik, sebelum pemutaran video konseling, salah satu akan memaparkan materi seputar alat kontrasepsi kondom. Baik, kepada Isra kami persilakan. Oke, terima kasih Alivia. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit materi tentang konseling alat kontrasepsi yaitu kondom. Nah, pada kasus ini karena kita sedang melaksanakan PPKM atau kita melakukan pembelajaran secara daring, jadi kita juga membahas materi melalui Zoom meeting. Nah, di sini berbicara tentang alat kontrasepsi kondom. Nah, apa itu alat kontrasepsi? Kalau alat kontrasepsi suatu alat sebagai cara atau metode yang bertujuan untuk mencegah pembuahan sehingga tidak terjadinya kehamilan. Nah, pada kasus ini kita mendapat tema atau judul alat kontrasepsi yaitu jenis kondom. Nah, kondom sendiri merupakan salah satu alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan sejenis karet yang dipakai pada alat kelamin sebagai pelindung saat berhubungan seksual. Nah, gimana mekanisme kerja kondom supaya atau dia bisa disebut sebagai alat kontrasepsi? Kondom itu menghalangi pertemuan spermatozoa atau sel mani dengan ovum pada waktu berhubungan seksual. Nah, di ujung selubung karet yang dipasang pada alat kelamin agar tidak tercurah saat terjadinya proses orgasme. Kondom juga dapat mencegah penularan mikroorganisme seperti infeksi menular seks termasuk HBV dan HIV/AIDS. Nah, dan pasangan kepada pasangan yang lain, khususnya kondom yang terbuat dari lateks atau vinyl. Berbicara tentang keuntungan kondom, yang pertama itu adalah kondom mudah didapat, tidak memerlukan pengawasan, dan mengurangi kemungkinan penularan penyakit kelamin. Nah, ternyata kondom ini terdiri dari dua jenis. Ada jenis kondom pria dan ada jenis kondom wanita. Sejauh ini mungkin orang awam hanya mengenal untuk kondom pria. Nah, dari jenis-jenis ini ada kondom pria itu jenisnya ada yang kondom latex, berpelumas, anti alergi, dan kondom yang lebih tebal dan lebih standar. Nah, untuk wanita sendiri itu ada kondom dengan aroma rasa, kondom berulir, ekstra tipis, bintik, ekstra pengaman, twist, getar, baggy, dan dengan tambahan obat kuat. Dari penggunaan alat kontrasepsi kondom, tentunya ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kita bicara tentang kelebihan, pertama itu ada efektif bila digunakan dengan benar. Yang kedua, tidak mengganggu produksi ASI karena dia bersifat eksternal. Sama juga dengan poin ketiga, tidak mengganggu dengan kesehatan klien. Poin berikutnya ada bisa dijadikan metode kontrasepsi sementara apabila metode kontrasepsi yang lain ditunda. Nah, kekurangan dari penggunaan alat kontrasepsi kondom, yang pertama itu efektivitasnya tidak terlalu tinggi. Mengapa? Karena jika terjadi kebocoran, maka tidak mencegah memungkinkan akan terjadinya pembuahan karena lepasnya spermatozoa kepada sel telur. Yang kedua ada cara penggunaan
sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi. Pada alat kontrasepsi, cara atau penggunaannya bagaimana? Jika penggunaan tidak tepat, maka akan mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi. Yang poin berikutnya ada beberapa klien merasa terganggu untuk mempertahankan ereksi dan mengganggu hubungan seksual. Tentunya sangat mengganggu karena tidak langsung bersentuhan kulit dengan kulit. Nah, kesimpulannya, efektivitas kondom sebagai alat kontrasepsi masih rendah dan tidak bisa menjamin keberhasilan kontrasepsi. Namun, harga yang murah serta bisa dijangkau membuat banyak klien memilih kondom sebagai alat kontrasepsi. Nah, dari beberapa kasus yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, alat kontrasepsi kondom bersifat fleksibel sesuai kebutuhan pemakai jika digunakan dengan cara yang benar. Nah, ini dari tim kami, ada anggota kelompok yang ikut berpartisipasi dalam pembuatan video. Dari materi hanya segitu yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Isra untuk materinya yang sangat bermanfaat. Setelah pemaparan materi, kami akan melanjutkan dengan pemaparan video konseling alat kontrasepsi kondom yang diperankan oleh Diana Boru Samosir dan Bunga Apriwati Sinaga. Selamat nonton. Selamat pagi, Sus. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Terima kasih, Sus. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Sus. Saya datang ke sini ingin berkonsultasi mengenai masalah kontrasepsi saya dan suami saya. Oh, begitu. Sebelumnya saya ingin bertanya, suaminya ada di mana ya, Bu? Kebetulan suami saya sedang bekerja, Sus. Oh, begitu. Jadi nanti di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang penggunaan alat kontrasepsi. Terus Ibu bisa menjelaskan kembali kepada suaminya nanti di rumah. Baik, Sus. Sebelumnya, apakah Ibu sudah ada pandangan mengenai alat kontrasepsi yang akan digunakan? Belum sama sekali, Sus. Oh, begitu. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada Ibu tentang penggunaan alat kontrasepsi. Nah, di akhir penjelasan nanti saya akan memberikan sedikit evaluasi atau beberapa pertanyaan kepada Ibu untuk mengetahui apakah Ibu sudah paham atau belum, seperti itu ya, Bu. Baik, Sus. Sebelumnya ini kontrasepsinya untuk menunda atau mengakhiri kehamilan dulu, Bu? Saya ingin menunda kehamilan dulu, Sus. Saya habis menikah 2 bulan yang lalu. Jadi penggunaan alat kontrasepsi ini sebenarnya ada 2 cara, Bu. Ada yang hormonal dan yang non-hormonal. Kalau yang hormonal itu bisa menggunakan KB pil atau KB suntik. Sementara yang non-hormonal itu bisa menggunakan kondom. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau Ibu ingin menunda kehamilan, nah Ibu bisa nih memakai kondom. Supaya apa? Supaya kesuburan Ibu nanti bisa cepat kembali saat Ibu ingin berencana hamil. Seperti itu. Oh, begitu, Sus. Alat kontrasepsi kondom itu seperti apa sih, Sus? Jadi, kondom itu adalah seperti selubung atau sarung kecil yang terbuat dari bahan karet dan gunanya untuk melindungi agar tidak terjadi penetrasi di dalam vagina atau biar sperma itu tidak masuk ke dalam vagina sehingga tidak terjadi pembuahan. Seperti itu. Kemudian macam-macam kondom itu ada banyak variannya, Bu. Ada yang kondom biasa itu kondom yang halus, kemudian kondom yang gerigi, kemudian kondom yang beraroma dan kondom yang tidak beraroma. Yang aroma itu seperti ada varian baunya, seperti bau buah-buahan, seperti itu. Kalau yang tidak beraroma tidak ada baunya. Kemudian untuk indikasinya tersendiri atau sasarannya adalah untuk semua pasangan usia subur. Jadi pasangan usia subur yang ingin berhubungan tetapi belum ingin mempunyai anak atau belum ingin hamil. Seperti itu. Selanjutnya, kontraindikasi dari pemakaian kondom itu apabila pasangan mengalami alergi dikarenakan kondom tersebut yang berbahan latex. Seperti itu. Nah, bagaimana, Bu? Apakah Ibu sudah paham? Sejauh ini sudah, Sus. Jika sudah paham, di sini saya akan memberikan sedikit evaluasi atau beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai apa yang saya sampaikan tadi ya, Bu. Baik, Sus. Oke, pertanyaan yang pertama,
Macam-macam kondom itu apa aja sih, Bu? Ada kondom biasa, kondom bergerigi, kondom beraroma, dan kondom tidak beraroma sih. Bahan dari kondom itu apa sih, Bu? Dari bahan latex atau karet sus. Biasanya yang sering menjadi efek samping dari kondom itu apa, Bu? Jika kondomnya tidak cocok, akan mengalami alergi sus. Baik, sampai di sini saya rasa Ibu sudah paham mengenai alat kontrasepsi kondom. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak sus. Baik, jika tidak ada, konseling kita cukup sampai di sini ya, Bu. Baik sus, terima kasih sus.